Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan faqala ta'ala wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah kata Allah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab seraya berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim, beliau berharap bahwa dari cucu keturunannya juga dijadikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pemimpin agama ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, qala la yanalu ahdil zalimin. Benar, akan tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dari ayat ini, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang harus kita bahas, di mana pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Jadi, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang bernama Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan daripada ujian-ujian tersebut. Para ulama tafsir sebahagian mengatakan bahwa makna daripada ayat ini, beliau itu diuji dengan beberapa kalimat yang dimaksud adalah dengan menugaskan perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya apa? Yakni yang pertama adalah membangun Ka'bah dan membersihkannya dari segala macam kemusyrikan. Kira-kira dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam rangka membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, beliau hancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan kemudian dibiarkan yang paling besar, gitu ya. Nah, dalam posisi itu perlu sama kita ketahui nih Bapak, salah satu daripada sifat para nabi dan rasul adalah siddiq, yakni jujur, tidak pernah berkata bohong. Dalam kasus Nabi Allah Ibrahim menghancurkan Ka'bah, ketika ditanya oleh Raja Namrud, beliau jawabnya, kalau bahasa kita tuh yang paling gede, secara
sekilas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berarti bohong apa enggak? Secara sekilas. Tapi Nabi Ibrahim gak lagi bohong. Karena yang namanya orang bohong mustahil mau ketahuan. Betul apa enggak kira-kira? Sedangkan jawaban Nabi Allah Ibrahim begitu tuh, itu kan Raja Namrud udah pasti tahu. Lah kalau bohong buat apaan gitu kan? Kalau ujung-ujungnya bakal ketahuan. Ada ulama yang mengatakan itu diplomasi daripada Nabi Allah Ibrahim, benar adanya. Juga maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan, itu maksudnya menyindir daripada, mohon maaf, kejahiliaan, ketololan, akal yang tidak dipakai oleh Raja Namrud dan juga orang-orang yang nyembah berhala. Karena dia menjawab sendiri dengan jujur ketika dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, nih yang paling gede yang hancurin. Namrud bilang, mana mungkin yang namanya patung bisa ngancurin. Nah di situ kan letak jawabnya sebetulnya, memberitahu kebodohannya sendiri, itu loh maksudnya. Jelas kan? Makanya kalau orang kita betul bilang, lah lu tahu tuh begitu. Nah udah tahu kagak bisa ngapa-ngapain, nolongin sendiri diri sendiri aja kagak bisa, pakai lu sembah gitu. Jadi kalau kita bilang kasarnya, itu kan namanya kebangetan tolol, begitu maksudnya. Jadi bukan Nabi Allah Ibrahim bohong tuh, jangan. Karena salah satu sifat wajib bagi para nabi dan rasul adalah siddiq. Dan sikap itu bukan sikap berbohong dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tetapi mempunyai tujuan untuk menyindir secara keras apa yang memang dilakukan oleh Namrud beserta umatnya ketika itu yang menyembah daripada berhala. Nah, di satu sisi lain ini menjadi bukti bahwa benar perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam rangka membersihkan kemusyrikan. Salah satunya menyingkirkan, menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Yang kedua, mengorbankan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam hal ini kita kembali bertanya, Nabi Ibrahim melaksanakan atau tidak? Mengerjakan atau tidak? Perkara terjadi atau tidaknya pembunuhan tersebut, iya gitu kan, itu urusan Allah Ta'ala yang memang endingnya mau begitu gitu. Kan kalau bicara terjadi apa kagak, usahanya terjadi, tapi endingnya terbunuh atau tidak? Tidak. Maunya siapa? Maunya Allah. Loh kenapa kalau endingnya nggak mau? Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Justru di situ hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mau tahu seberapa jauh keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam salah satu keterangan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini merupakan sebuah ikon atas bantahan protesnya malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala dulu diprotes ketika ngomong kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguh katanya, aku ingin menjadikan khalifah di atas permukaan bumi. Lalu para malaikat berkata, gitu kan? Qalu, apa namanya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah mengatakan seperti itu kepada para malaikat,
Lalu malaikat menjawab, ya Allah, apa enggak cukup nih kami nih yang engkau jadikan sebagai ibadur rahman, hamba-hamba kamu yang selalu senantiasa memuji engkau, bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau. Kenapa engkau mau ciptakan manusia, padahal manusia kerjaannya adalah menumpahkan darah saja, padahal kerjaannya membuat kerusakan saja, artinya nggak ada taatnya. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa maksud dan tujuanku menciptakan khalifah. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa keberadaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai ikon seorang hamba yang secara totalitas, maksudnya begitu, tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu berat menurut akal yang ada pada hambanya si Ibrahim. Assalamualaikum. Paham ya kira-kira? Sampai urusan anak itu maksudnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang perintahin, ya udah, sami'na wa ata'na. Jadi seakan-akan Allah taala mau nyampein kepada malaikat, tuh hambaku yang bernama Ibrahim, dulu kan ente pernah protes. Lihat tuh buktinya apa yang ane perintahin, sampai urusan begini nih, ane suruh sembelih anaknya, dia lakukan untuk mencari keridhaan. Makanya ujungnya Allah taala bilang, udah Ibrahim, gak usah, kagak jadi. Orang ada cuma bercanda doang ente, kalau bahasa gitu begitu. Mau tahu sejauh mana ente yang namanya punya keimanan begitu. Akhirnya dilaksanakan kepada Nabi Ibrahim, dilaksanakan total, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam atba'uka fanzur mata ya, apa maga apa mah itu kalimatnya, ntar lihat lagi maga tahu. Terus kemudian qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi bapaknya soleh, anaknya soleh. Kenapa? Karena yang ngedidik ibunya soleha. Makanya iblis kagak puas. Nih Ibrahim ini bener-bener banget keras kepala nih. Gua gangguin kagak juga mempan. Anaknya juga sama. Udah gua kemarin udah. Makanya kan disamperin dia. Samperin juga, ditimpuk. Makanya itulah yang menjadi salah satu pekerjaan yang ada di dalam ritual haji, yakni melempar bukan melempar jumroh melempar itu juga jadi melempar atau jumroh itu filosofi itu tuh. Digangguin kan 3 kali karena datangnya digangguin Nabi Ibrahim ditimpuk, nggak kena Nabi Ibrahim, datang lagi ke anaknya Ismail ditimpuk, datang lagi ke bininya nggak kena lagi ditimpuk lagi. Itu filosofinya gitu ya. Makanya keluarga ini menjadi keluarga ikon takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bapak, mau emak, mau anak, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadapi Raja Namrud. Sampai diabadiin dulu juga dalam Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Bagaimana dia dibakar. Nah, makanya secara akidah menarik nih Saudara. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, adem ente, gak usah jadi panas kepada Ibrahim. Selamatin untuk Ibrahim dari panasnya ente. Maka disinilah Saudara letaknya dalam ilmu akidah, yakni di dalam kitab Al-Qaulul Jari fi Halli Al-Fadh Mustasar Abdullah Al-Harari, sebuah kitab ringkasan daripada Sulamut Taufiq, dibahas bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Bukan yang menciptakan adalah daripada sifat satu benda, bukan. Ya. Contohnya apa? Bukan tobi'ah. Tobi'ahnya api biasanya apa? Panas. Udah panas? Membakar. Betul nggak? Nah, yang menjadikan membakar itu si tobi'ah apa Allah?
Tabiat, kalau orang kita itu tabiat, iya kan? Assalamualaikum. Nyambung apa kagak ini? Nah, saya tanya, yang menjadikan membakar itu siapa? Allah apa tabiat? Allah, bukan tabiat. Walaupun tabiatnya api membakar. Sebab kenapa? Ada yang nggak bisa dibakar sama api. Siapa tuh? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nih kita punya jari. Kita punya jari, ada cincinnya. Cincin ada mana ngomong-ngomong ya habis dulu tadi ya. Jadi keingatan. Tinggalan kok ada di sini. Nih cincin di jari nih. Kalau jari Anda goyangin, cincinnya goyang, ikut goyang nggak? Ikut goyang. Itu biasanya. Tapi pada faktanya siapa yang ngegoyangin daripada cincin ini dan jari ini? Allah. Assalamualaikum. Jelas nih. Jadi semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, geraknya kita, diamnya kita Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada api. Nah, keterangan itu ada di dalam kitab Al-Qaulul Jadi fi Halli Al-Fadh Mukhtasar Abdullah Al-Harari, yakni ringkasan daripada kitab Sulam Taufik karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami Ba'alawi. Habib tuh, ya. Kira-kira sampai di sini jelas? Jadi menghadapi Raja Namrud, waduh, dibakar. Kalau Allah Ta'ala udah bilang agak ada kasih mudarat, mau sehebat apapun kekuasaannya nggak ada. Sehebat apapun orang memberikan manfaat, kalau Allah bilang mudarat. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah. Cuman kitanya takut gitu doang. Nah makanya rasa takut kita bukan kepada makhluk, harusnya ditujukan kepada Allah. Wajar nggak Ustaz punya rasa takut kepada makhluk? Wajar, nggak ada masalah. Tapi rasa takut kepada yang namanya makhluk harus dimanage dengan keimanan, sehingga rasa takut kepada Allah menjadi puncak daripada segala takut. Makanya kalau orang udah takut hanya kepada Allah, yang lain di mata dia menjadi kecil. Bahkan kematian yang ada di hadapannya dari resiko yang dia jalankan berupa perjuangan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak terasa sedikit pun rasa takut di dalam dirinya. Justru kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tahu dengan berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah mati hakikatnya yang dia dapatkan, tetapi kehidupan yang abadi dengan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dia dapatkan. Makanya dikatakan pejuang itu nggak mati, orang yang syahid itu nggak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezekinya. Maka kalau iman sudah menjadi puncak di dalam kehidupannya, tidak ada rasa tenang di dalam dirinya kecuali iman itu sendiri yang akan menguatkan dirinya dan membuat diri dia tenang, saudara. Enggak pusing. Makanya kita lihat nih ulama-ulama nih, padahal udah tahu bahayanya kayak apa, nyantai aja deh. Selon aja selon. Bukannya bahaya yang ada di depan dia, tapi kebahagiaan yang akan menyambut dia di hadapan dia yang beliau lihat itu seperti itu. Makanya Masya Allah, tinggal persoalannya iman kita maklumnya udah sampai situ belum, gitu doang gitu ya. Masing-masing orang punya yang namanya punya makom, termasuk saya belum rasa-rasanya di situ tuh belum. Balik lagi, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, sudah mengorbankan anaknya sama saja. Lalu kemudian perjalanan pulang pergi antara Syam dengan Hijaz untuk melihat anak dan istrinya yang berada di kedua tempat itu dan sebagainya. Dan itu punya perjalanan yang begitu jauh, sudah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa ujian, dan ujian tersebut dilakukan secara sempurna oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hal yang tadi kita ketahui dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam syariat, tetapi secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mengatakan macam-macam ujian. Di dalam ayat tadi ada nggak ujiannya? Nggak ada. Kalimatin gitu doang. Jadi Allah Ta'ala tidak menerangkan macam-macam ujian. Tadi kok Ustaz sebut, itu yang kita lihat secara fakta di dalam informasi syariat, betul enggak? Tetapi di dalam ayat tadi Allah Ta'ala nggak memberikan itu.
Apa hikmahnya? Ini memberikan petunjuk bahwa tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tugas yang amat besar, tugas yang amat berat, tugas yang amat banyak. Sekalipun demikian, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam fa'atammahunna, beliau tetap menyempurnakan tugas-tugas tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka selanjutnya ayatnya Allah Ta'ala menyampaikan, qala inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Para ulama mengomentari daripada potongan ayat ini, sebagian mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada kata penghubung, atau dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Tidak ada atafnya, baik berupa waw dan lain sebagainya, atau summa, tidak. Langsung aja qala, Allah Ta'ala bilang seperti itu, ya. Jadi gak ada pada permulaan kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut adalah kalimat yang berdiri sendiri. Lalu maksudnya apa yang dimaksud dengan imam, atau sinyal bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim itu pangkat pemimpin, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah makom kenabian, makom rasul. Bahwa makom tersebut semata-mata adalah pangkat yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Ta'ala sendirilah yang menetapkan kepada siapa pangkat tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Karena tidak semua manusia dapat mencapainya sekalipun dia telah melaksanakan segala macam perintah dan menghentikan segala macam larangan, saudara. Maka perlu sama kita tahu, makom macam-macam. Ada makom orang soleh, orang soleh. Soleh belum tentu wali, gitu ya. Wali Allah udah pasti soleh, gitu ya. Kita kira-kira paling banter semana itu soleh. Tapi udah yakin belum kita soleh? Aneh aja belum yakin ada soleh. Berusaha soleh, gitu ya. Nah, soleh dan wali sekalipun sulit itu masih bisa dijangkau dengan yang namanya kasab atau usahanya manusia. Ente mau jadi wali, kerjain amalannya begini. Tapi kalau bicara yang namanya pangkat kenabian nggak bisa, pilihan nggak bisa. Anda mau jadi nabi, mesti ada pakai torikoh ini, nggak bisa, burhan nggak bisa, ampe budak nggak bisa. Apalagi pangkat kenabian sudah tertutup dengan ditutupnya oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Faqala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dulu udah dijelasin belum nih masalah ayat ini? Udah belum? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Nabi Muhammad itu bukan bapak di antara laki-laki kalian semua, karena anak laki-laki Nabi udah pada meninggal semua kecil-kecil. Dan ayat ini turun untuk yang namanya Zaid bin Harithah yang tadinya diangkat anak oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebelum datangnya perintah larangan, datangnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Dulu masyarakat jahiliyah begitu. Lalu kemudian turunlah ayat ini, yang Muhammad anak angkat kagak bisa menjadi bin ente. Binnya tetap bapaknya, enggak mewariskan dan tidak diwariskan. Ini berkaitan dengan masalah hukum, maka turunlah ayat itu. Tetapi di belakangnya penegasan tentang kenabian. Muhammad itu bukan bapak di antara kalian semua, laki-laki kalian semua, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dua-duanya pangkat di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan juga penutup para nabi. Kenapa Allah Ta'ala enggak juga tutup dengan kalimat wa khatamal mursalin, bukan
kenabian saja sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad, apalagi seorang rasul. Nyatanya benar ternyata, baik Nabi Muhammad masih ada ataupun sekarang di akhir zaman, banyak orang yang mencari-cari alasan mengakui bahwa dirinya Nabi dengan berbagai macam argumentasi. Maka terbantahkan dengan ayat ini, boro-boro rasul jadi Nabi gak bisa, apa udah tertutup. Tapi Nabi ini gak bawa syariat, mau Nabi mau bawa syariat ya, gak bawa syariat ya, pokoknya yang Nabi itu sudah tertutup dengan kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham? Alhamdulillah. Maka dengan perkataan lain saudara, bahwa pangkat imam yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu ditetapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan ditetapkan karena Nabi Ibrahim telah menyelesaikan nih hikmah yang selanjutnya, bukan karena dia telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, bukan. Bahwa hal ini supaya Nabi Allah Ibrahim sadar bahwa pangkat yang diberikan Allah itu sesuai baginya, dan agar dia merasa dirinya mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan. Sebab kalau misalkan nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin bisa menyelesaikan saudara. Maka dari pangkat kenabian aja mohon maaf ada juga tingkatan-tingkatan. Makanya ada yang namanya timbul istilah ulul azmi, gitu ya. Mana nih nabi-nabi yang paling sabar? Makanya dalam salah satu hikmah saudara hadirin, kenapa pada saat mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kan nabi ada banyak, ada rasul 25, betul nggak? Tapi nabi diketemuinnya cuma nama beberapa rasul doang. Nabi Isa, terus Nabi siapa lagi? Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi Harun juga ada ya, Harun. Ya, terus kemudian Idris kalau kagak salah ya. Ya. Nah kenapa? Kok cuma ini doang? Ini menjadi wakil daripada nabi yang lain karena beliau-beliau ini yang paling banyak ujiannya. Masya Allah, luar biasa saudara. Selama ini saya mikir, dapat ilmunya saya bukan dari kitab tuh saudara. Dari mana? Dari YouTube. Penjelasan orang. Oh iya, di Dardir kagak ketemu saya. Ternyata hikmahnya itu, dan itu yang ngomong bukan ustadz tuh, yang ngomong konten kreator tuh, tapi dia bikin sebuah cerita tentang yang namanya ini, dia baca, nah dia dapat dari yang lain. Oh dari sini hikmahnya betul juga, subhanallah. Jadi ternyata yang namanya hikmahnya Nabi bertemu dengan beberapa nabi saat Mi'raj itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi supaya Nabi lebih kuat. Kenapa? Karena benar-benar Nabi Muhammad itu Mi'raj sebagai hadiah buatnya dikala beliau mengalami tahun-tahun kesedihan. Makanya dikatakan amul huzn kan gitu ya. Karena pamannya meninggal dunia, Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Begitu dahsyat yang namanya ujian dia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj menerima daripada yang namanya ibadah salat, dan beberapa pelajaran-pelajaran didapat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun demikian, semuanya pasti akan bisa terlewati karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dianugerahi daripada pangkat imam atau pangkat daripada pemimpin berupa kenabian tersebut, Nabi Ibrahim doa lagi sama Allah Subhanahu wa taala agar nih pangkat imam nih, kenabian nih dianugerahin pula kepada keturunannya di kemudian hari. Makanya beliau nyaut, apa katanya Nabi Ibrahim? Qala wa min ya Allah, kalau ente udah pilih aneh ya Allah, jangan lupa pilih juga anak cucu keturunan aneh, biar bisa jadi nabi, biar bisa jadi rasul, biar bisa jadi pemimpin. Masya Allah. Terus bagaimana tuh? Ternyata doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karena memang sesuai, ini juga hikmah nih. Doa kalau pakai adab, pakai etika, sesuai dengan sunnatullah, ya, maka doa tersebut diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa emang gak ngapa-ngapa. Ini doa kan doa nepotisme ini sebenarnya. Assalamualaikum.
Doa nepotisme kagak disebut. Hah? Ayo bener kagak, kan anak cucu keturunan ini tadi jadi nabi ini. Iya, boleh asal sesuai kriteria. Makanya sebenarnya kalau nepotisme ini menurut saya boleh-boleh aja, cuman sesuai kriteria. Kagak orang yang lo rekomendasiin gitu doang. Kalau nggak sesuai kriteria nggak boleh, gitu. Tapi Sayyidina Umar justru menjaga. Makanya dia kagak mau kasih yang namanya kekhalifahan kepada anaknya, nggak mau. Rafatin, musyawarahin. Cuman kalau bicara boleh apa kagak boleh, nih buktinya Nabi Allah Ibrahim minta, ya Allah kalau bisa. Nabi Musa minta nggak sama Allah Ta'ala biar dibantuin sama siapa? Nabi Harun. Nabi Harun siapa yang Nabi Musa? Sepupu, ya kan? Berarti kan nepotisme tadi itu Nabi Harun. Kalau kasarnya gitu, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan karena kurang ajar omongan saya. Tadinya mah tidak ada yang namanya mungkin secara daftar kagak ada dia jadi nabi. Cuman karena Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah, maka jadilah dia. Walaupun pada hakikatnya di Lauhul Mahfuz emang sudah tercatat bahwa Nabi Harun itu adalah sebagai nabi, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas? Itu tadi dikasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Tadi enggak main iyahin aja, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Siapa sih yang kagak mau anak-anak keturunan jadi kayak saya dah? Ya Allah, alhamdulillah saya biar kata jelek-jelek begini, ilmu saya manfaat. Saya dipanggil ustaz, mudah-mudahan saya rada pantas dipanggil ustaz biar kata ilmu saya kagak banyak kan gitu ya. Nah saya otomatis mau kagak anak saya jadi ustaz juga? Bahkan lebih bagus dari saya, mau apa kagak? Pasti dong, itu sesuatu hal yang sunnatullah tadi wajar. Cuman nggak cuman ibarat kata doa doang, usahain dong. Didik dong dengan benar, kan bogohan dong. Ntar iringin baru dengan doa. Kalau Allah Ta'ala kata pantas jadi anak lu kiai, ya kalau kagak kagak, nggak bisa. Karena ilmu itu bukan karena keturunan, ilmu itu dicari. Lah kang beca aja bisa jadi kiai anaknya kiai bisa jadi begajulan. Kadang-kadang lebih begajul dari anak kang beca, betul kan? Salah didik. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, akhirnya kemudian jadi singkat cerita. Berapa menit lagi nih? 8 menit lagi. Kita akan manfaatkan 8 menit secara maksimal. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qala la yanalu ahadul zalimin. Seakan-akan ngomongin boleh aja. Enggak apa-apa. Anda terima, tapi kata Allah janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Sebab ada turunan Nabi Allah Ibrahim terbukti ada juga yang zalim. Betul nggak? Nggak dipilih sama Allah sebagai nabi. Tapi nggak salah juga karena keturunan para nabi dan rasul ada daripada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Tapi nggak sekonyong-konyong mentang-mentang ada jurusan kepada Nabi Ibrahim lalu dia jadi nabi. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang zalim. Assalamualaikum. Ibrahim ke bawahnya Nabi Yusuf, gitu ya deh. Nabi Yusuf setelah Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Ibrahim? Sebelum. Ya, sudah dong. Apa namanya? Iya, Nabi Ibrahim kan bapaknya Nabi Ibrahim. Iya. Apakah saudara-saudara Yusuf semuanya jadi yang namanya nabi? Enggak. Berapa banyak tuh? Gitu. Kan bapaknya sama, Yakub juga. Yakub keturunan Ibrahim. Kenapa yang dipilih Yusuf? Makanya dari jalur Yusuf inilah saudara hadirin yang jadi nabi juga. Yang dari jalur ini, saudaranya Bunyamin. Kalau Bunyamin nggak masuk, Bunyamin sama Nabi Yusuf tuh satu emak tuh. Ya, satu emak namanya siapa yang lupa itu? Rahel. Rahel namanya. Ya, makanya kalau ada yang namanya Rahel, ternyata tuh emaknya Nabi Yusuf tuh namanya Rahel tuh. Nanti yang punya nama sendiri kan belum tentu tahu tuh. Dikasih nama Rahel sebenarnya nama siapa? Nama emaknya Nabi Yusuf tuh dari bini yang keberapa? Dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Yakub. Nah yang lainnya nggak satu ibu. Ada 11 kan semuanya kalau nggak salah kan. Ya. Nah itu
semuanya enggak, saudara. Walaupun dia bertobat, tapi nggak dipilih baginya itu nabi. Paling tinggi, kalaupun Allah mau, itu pun kalaupun jadi wali bisa, tapi jadi nabi. Ini bukti sebagai kata-kata Allah Ta'ala, la yanalu ahdil zalimin. Masya Allah, dapat dipahami bahwa di antara keturunan Nabi Ibrahim, catatan saya juga, ada orang-orang yang zalim, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan. Pada ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa keturunan Ibrahim itu ada yang zalim dan ada yang berbuat baik. Allah berfirman tuh, wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai pegangan bagi keturunannya. Jika kata di antara mereka ada yang mempersekutukan Allah, mereka diminta kembali kepada kalimat tauhid. Artinya saudara, sekali lagi saya kasih tahu bahwa akidahnya nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW adalah satu. Betul apa kagak? Yakni mengesahkan Allah, nggak ada yang beda. Kalau kemudian ada yang mempersekutukan Allah, berarti keluar daripada jalur-jalur yang diajarkan para nabi tadi. Sampai sini kira-kira paham ya? Paham ya? Jadi jangan dibilang, oh Islam datangnya terakhir, Muhammad itu datangnya yang terakhir. Ini nih nabi-nabi yang ini nih kagak, ini kan nabi ini punya gue, nggak bisa gitu. Semuanya sama, semuanya sama. Islam itu datang dari awal, karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ajaran yang ada pada sisi Allah yang Allah ridhai adalah ajaran agama Islam. Ditekanin lagi lewat ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain daripada ajaran agama Islam, agak bakalan Allah Ta'ala terima, dan entar di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Kalau bahasa Betawi bilang, taruh di akhirat nyinyem lu. Makanya di dalam juz amma dikatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ntar orang-orang yang zalim, yang kafir, gak percaya kepada Islam, gak percaya kepada Allah, mohon maaf dalam perspektif Islam nih, Al-Quran nih, saya ngomong orang Islam ya. Apa dia bilang? Orang tadi tuh, ya laitani kalau tahu begini benerannya mah dulu mendingan gue jadi debu aja. Artinya apa yang gak disiksa? Maka berbahagialah bagi kita yang Allah Ta'ala masih tanamkan iman dan Islam, masih betah di majelis ilmu. Saudara hadirin, duduk buat memperdalam ajaran agama kita, itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan karena kita, ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Maknanya itu saudara mau tahu? Dalam kitab yang sama juga, Qaulul Jari fi Halil Al-Fadl Mukhtasar Abdullah Al-Hawari, tidak ada yang namanya penjagaan dalam menjauhkan maksiat illa bi'ismatihi. Itu daya yang pertama. Makanya kalimatnya la haula wala quwata. Padahal kalau di Indonesia ini artinya sama nggak? Sama, tidak ada daya dan kekuatan. Memang kekuatan apa? Daya emang apa? Kekuatan. Mau ngapain boros-borosin yang namanya kata kalau kagak ada tujuan tuh? Ternyata tujuannya apa? Dia mau isak nih, habisin dulu bentaran gitu ya. Apa tujuannya? Kagak lain dan kagak bukan, saudara hadirin,
yakni daya yang pertama, kekuatan yang pertama, yaitu kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjauhi daripada kemaksiatan. Jadi ente mau niat maksiat, ternyata maksiat itu enggak jadi ente kerjakan, ketahuilah bahwa itu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaannya, ente enggak jadi maksiat. Yang kedua, tidak ada kekuatan pula dalam apa? Yakni li taatillah illa bi'aunihi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali itu adalah pertolongan Allah. Ente orang yang betah dari yang tadinya banyak maghrib nih cuman berapa orang bisa dihitung gitu. Itu semuanya kalau nggak ada pertolongan dari Allah Taala nggak bakal bisa ente duduk di sini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalian menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang lain tadi pada bubar untuk rugi, enggak. Kali dia punya yang namanya urusan lain dan gitu ya. Kali ada yang lebih ini namanya orang pulang kerja pengen buru-buru ketemu anak bini, tapi di tempat lain kita husnuzon dia tetap ngaji. Tapi kalau emang kagak ngaji, dia juga kalau di sini kagak, di rumah kagak. Ada ustadz setan hari aja gitu umpamanya. Itu dia adalah orang yang merugi. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami agama. Ya, maka sebagai penutup saudara hadirin, dikatakan di dalam hadis Nabi, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang Allah Ta'ala inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah buat dia memahami daripada agama. Jadi Allah yang buat, saudara. Allahu Akbar, bukan kita, saudara hadirin. Maka ketika kita kagak ngaji, jangan merasa aku main akan di rumah kagak ngaji. PA lu tuh lagi jauhin Allah, bang. Bener apa lagi? Karena orang-orang yang baik otomatis orang tersebut insya Allah berikan daripada pemahaman agama. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di dalam majlis ilmu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita kekuatan di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan pada akhirnya hari ini kita berkumpul, besok di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengumpulkan kita kembali di surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi wa barakatuhu wa nawahiyyaka wa rzuqna ilman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa